Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Maharani Putri dari kelas 12 IPA 6 dari SMA Negeri 5 Balikpapan. Di video ini saya akan menjelaskan materi fisika kelas 12 tentang teknologi digital. Sebelum itu, saya akan membahas tentang pengertian teknologi digital terlebih dahulu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi adalah segala sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia. Sedangkan digital mengacu kepada penggunaan bilangan 0 dan 1 atau bilangan biner dalam sistem sinyal yang digunakan. Sedangkan teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputer atau format yang dibaca oleh komputer. Selanjutnya, dalam teknologi digital terdapat beberapa subbab yang akan kita bahas. Yang pertama ada penyimpanan data, yang kedua transmisi data, dan yang terakhir adalah ilustrasi atau deskripsi perjalanan data. Jadi, pertama-tama kita akan membahas tentang penyimpanan data. Apa sih penyimpanan data itu? Jadi, penyimpanan data adalah perekaman atau informasi dalam media penyimpanan. Terdapat dua jenis penyimpanan dalam sebuah perangkat, yaitu memori internal dan memori eksternal. Selain itu, alat penyimpanan data juga dapat mengalami perubahan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis dari penyimpanan data. Jenis penyimpanan data yang pertama adalah memori internal. Terdapat dua jenis memori internal, yaitu ROM dan RAM. ROM adalah perangkat keras atau hardware di dalam komputer yang biasanya berupa chip memori yang isinya hanya dapat dibaca dan tidak bisa ditulis berulang-ulang. Sedangkan RAM adalah perangkat keras yang isinya dapat diubah dan ditulis berulang kali. Selanjutnya ada memori eksternal. Memori eksternal adalah memori yang bersifat tambahan. Memori eksternal ini berfungsi untuk menyimpan data maupun program. Contoh dari memori eksternal diantaranya adalah hard disk dan flash disk. Materi kedua yang akan kita bahas adalah transmisi data. Apa sih transmisi data itu? Jadi, transmisi data merupakan suatu proses pengiriman data dari sumber data ke suatu penerima data menggunakan media komputer ataupun elektronik. Informasi yang ditransmisikan dapat berupa audio, video, dan data. Adapun dalam transmisi data ini, ada beberapa bagian penting yang terdapat di dalamnya, yaitu sinyal dan modulasi, media transmisi data, arah transmisi data, dan mode transmisi data. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis dari transmisi data. Jenis dari transmisi data yang pertama adalah memori internal. Dalam memori internal terdapat sinyal analog yang merupakan sinyal data dalam bentuk gelombang yang muncul secara kontinu. Ada tiga karakteristik yang terpenting dalam sinyal analog, yaitu amplitude, fase, dan frekuensi. Untuk gambar sinyal analog, kalian bisa lihat seperti yang ada pada gambar. Selanjutnya adalah memori eksternal. Dalam memori eksternal terdapat sinyal digital yang disebut juga sebagai sinyal diskret. Ada 4 sistem bilangan yang bisa digunakan dalam sinyal digital, yaitu desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Selanjutnya, kita akan membahas bagian terpenting dari transmisi data. Pada bagian ini, kita akan hanya membahas tentang media, arah, dan mode dari transmisi data. Untuk media transmisi data adalah media yang digunakan untuk mengirimkan data antara pengirim dengan penerima. Pada bagian media transmisi data, kita dapat menggunakan kabel atau nirkabel. Selanjutnya ada arah transmisi data. Arah transmisi data adalah suatu proses yang menjelaskan arah kontak transmisi data yang terjadi antara pengirim dengan penerima. Arah transmisi data yaitu simplex, half duplex, dan full duplex. Selanjutnya ada mode transmisi data. Untuk mode transmisi data adalah suatu proses transmisi data dari satu media ke alat menuju media atau alat lainnya. Untuk mode transmisi data yaitu serial transmission dan parallel transmission. Materi ketiga atau materi terakhir yang akan kita bahas adalah ilustrasi perjalanan data. Ilustrasi perjalanan data yang akan kita bahas adalah ilustrasi perjalanan data dari satu HP ke HP yang lain. Ada berbagai generasi komunikasi seluler. Dari berbagai komunikasi seluler, kita dapat bertelepon dengan suara yang diambil oleh mikrofon
yang mengubah suara menjadi sinyal digital yang ditransmisikan menjadi gelombang elektromagnetik dari satu HP ke HP yang lain dengan bantuan menara sinyal. Sebagai contoh agar lebih jelasnya adalah, Jeno ingin menelpon Lukas yang berada di luar kota dengan HP miliknya. Maka saat Jeno menelpon Lukas, suara akan diserap oleh mikrofon yang ada di HP-nya dan diubah menjadi sinyal digital yang kemudian ditransmisikan menjadi gelombang elektromagnetik. Tapi, jika tidak ada bantuan menara sinyal, maka Lukas tidak bisa mendengar suara Jeno, karena gelombang elektromagnetik tidak mampu melakukan perjalanan jauh jika tidak ada bantuan menara sinyal. Jadi, itulah materi fisika kelas 12 tentang teknologi digital yang saya jelaskan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.